ana ahsan minhu, ana khairun minhu, ana afdal minhu, ana atwa minhu. Fir'aun banget. Hanya karena tarawih 3 hari. Hanya karena tarawih 3 hari. Padahal tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa tarawih itu adalah satu kewajiban. Jadi tarawih telung dina tok, perasaane wong liya kabeh ahli neraka, dhek tok sing ahli surga. Padahal betapa tidak serunya masuk surga yang segitu luasnya sendirian. Lah iya lho saiki lho, sak uwin mlebu neraka kabeh, sing mlebu mek awakmu tok. Sepi. Kowe arep nyapa ning kono kowe dhewe. Ya Allah nuwun sewu, kanca-kanca kula teng pundi neraka kabeh. Mesti terakhir kula gak mriko lah. Sepi masalahe. Karena mergo awakmu jiwa hasud mesti mau gawa tekan akhirat. Kamu itu lebih suka kamu turun ke bawah daripada kamu ngajak orang lain ke atas. Makanya ulama mengatakan ibadah di bulan puasa dengan segala keistimewaannya ini tidak melulu terkait masalah bagaimana kita tadarus, bagaimana kita ini jamaah, bagaimana kita ini puasa, tidak. Tapi yang paling bagus adalah kafun nafsi anil adha wa hadki hurmatin nas. Yang paling bagus adalah bagaimana kita punya kemampuan menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak merendahkan orang lain. Itu penting dan itu berat. Sama sadar tidak bahwa Rasulullah menamai Ramadan ini dengan banyak nama. Oke, Ramadan adalah syahrul Quran. Makanya setiap tanggal berapa itu, kalau sudah mulai akhir-akhir ada istilah nuzul Quran. Oke. Tapi harus tahu, di sini ini ada syahrul muasah. Di sini ini ada nama namanya syahrul ihsan. Di sini ada nama namanya syahrul sabr. Sama bisa lihat itu di kitab-kitab itu. Syahrul sabri fi Ramadan itu adalah syahru man'in nafsi anittiba'i hawa. Bulan di mana kita harus memaksa diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, dan itu berat saudara, berat. Aku gak mampu, aku gak ngatasi ya meneh delok wajahmu, wah tansaya berat. Gini ya, sama itu kalau disebut kata-kata sabar itu berarti hubungannya dengan apa? Sabar itu hubungannya dengan apa? Sabar itu hubungannya mesti yang ada dalam pikiran sampean kalau udah ngomongkan sabar itu musibah, masalah, hal-hal yang membuat sampean tidak nyaman. Itu hubungannya dengan sabar. Tidak Pak, sabar itu tidak melulu terkait itu. Sabar itu harus kita pahami bahwa sabar itu adalah fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Salat itu butuh sabar bukan? Butuh sabar. Kademen isu-isu dadak wudu butuh sabar. Ana bocah utange akeh terkenal dhewe sak kampus tapi bendina klambine anyar, sabar gak awake dhewe? Lah tarkul manhiyat berat itu, berat. Makanya semua ulama mengatakan kamu itu kalau pengen istimewa di hadapan Allah, tidak usah terlalu banyak ibadah, tapi pastikan tidak terlalu banyak kesalahan. Salah itu wajar, tapi kalau terlalu banyak hobi. Loh iya toh, orang salah itu biasa, tapi kalau terus salah, ya memang kan gini toh. Orang normal, orang awam itu adalah orang yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tapi kalau banyak baiknya, kata Fudail bin Iyad, kalau banyak baiknya maka keburukannya harus dihapus. Orang itu tidak boleh disebut orang nggak baik kalau memang kesehariannya didominasi oleh hal-hal baik. Apakah ini tidak ada buruknya? Ada, tapi tolong dilupakan.
sebagai sesama. Sama kayak kita sulit untuk melupakan orang yang terlalu banyak 24 jam sehari. Kalau 23 jam setengah buruk, itu kan sulit untuk disebut sebagai orang solih. Padahal kalau kita mau tahu solih, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut solih? Dalam Quran dikatakan bahwa karena konsistensinya terus solih, terus baik. Karena kalau hanya sesekali baik itu kayak kita, nah itu belum pantas sebetulnya disebut orang solih. Loh, kita ini pagi baik, agak siang dikit masalah, tapi zuhur tobat, walaupun sore bikin masalah lagi. Nah, kan itu biasa. Makanya kita ini sulit untuk kemudian menjadi orang yang punya kelayaan disebut solih. Tapi moga-mogalah ada bangunan kemauan di antara kita untuk kemudian menjadi orang yang baik. Mbuh bentuke piye? Ngeten nggih. Berapa banyak dari kita, teman-teman kita kemudian merasa bahwa saya tidak pantas melakukan ini, saya tidak pantas melakukan ini, saya tidak pantas melakukan ini, karena saya ini belum begini, belum begini, belum begini. Tidak. Sekecil apapun potensi kebaikan yang mungkin sampean lakukan, lakukan. Tidak usah menunggu sampean ideal untuk melakukan itu. Karena siapa tahu hal-hal kecil itu, misalnya kayak tadi, kayak saya cerita misalnya kayak ba'diyah, sholat ba'diyah, oke, mungkin sampean belum sanggup taraweh, tapi sampean mau sholat ba'diyah, ba'dal isya, 2 rakaat saja sudah. Itu sudah fi hukmi qiyamil lail bagi orang kayak sampean. Kak jamin loh. Ketika sampean memiliki keseriusan untuk melakukan itu, sambil selalu menyadari bahwa panjenengan abot nek aku kon tarawih. Aku tarawih imamnya rodok dawa didik, surate rodok dawa didik wis ngersula. Saya katakoki, cara ning Jogja iki, imam cepet kambe imam rodok suwi ngono semangat dia awakmu dadi makmume. Iya, saya itu sebelum puasa satu ketika makan. Lah ketika makan itu sambil nunggu pesanan makan itu jadi, ya di Jogja ini tahu-tahu ternyata di samping itu ada musola enak gitu loh. Ada musola enak, saya sholat di situ. Lah ketika saya lihat imamnya datang, kemudian imamnya qobliyah, saya sudah mikir, ya memang kita kan kriminal ya otaknya ya. Kan kan aku kan dianggap wong piye ngono kan, mergo awakmu kan deloke kan di petilan-petilan di media-media itu. Sebetulnya kan kita ya sama-sama sesatnya. Ketika saya lihat imamnya itu datang kemudian sholat qobliyah, saya langsung di hati saya, iki nek aku melu makmum iki jelas suwi. Kan ketok to, Pak. Suwi nek iki aku. Nek iki suwi iki aku. Kan ketok jelas suwi iki, jelas gak mampu aku. Daripada aku ngersula, aku wis langsung ngongkon, saya ngajak teman-teman kan, ayo ndang komat. Dipahani iku kambek takmire aku. Mohon maaf, Pak. Nggih, Pak. Jangan sholat dulu karena kita akan segera mulai jamaahnya. Oh, mboten Pak, kula kosor. Ya kita kan sama-sama kriminal, biasa tuh. Tapi kriminal lo cek sholat lo ya, orang kok kriminal gak sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. In sholahat sholahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Yang pertama kali ditanya Tuhan akan peribadatan kita ini masalah sholat. Kalau sholat lolos, katanya yang lain lolos. Ya sudah, saya pakai itu saja. Kriminal pokok lolos, mergo sholat. Aku tetap sholat masuk kriminal. Ya jamaah, tetap jamaah sesuai arahan bahkan Nabi. Tetap jamaah, tapi kita bikin yang versi agak cepat. Oh no, aku dulu, waduh sholat sunat kok suwi wong iki. Sholat sunat suwi, sholat fardu mesti atwal, jauh lebih lama. Dan ini waduh makanannya gimana, dan itu tidak baik. Sholat mikir makanan itu tidak baik. Makanya Rasulullah selalu meminta kita iftar dulu sebelum sholat. Karena jangan sampai ketika kamu takbir pikiranmu
makanan. Gitu loh, iftar. Iftar itu hanya sekedar membatalkan. Lawamu gak rong piring ya yuk yo. Entek waktu isyae ngawur, waktu maghrib entek sembrono awakmu ya. Ini gak gitu konsepnya. Enggak gitu. Ya. Nggih. Makanya saya jamin lah, sampeyan pokoknya hanya sekedar apalah ibadah-ibadah yang kira-kira sampeyan mampu. Saya di mana-mana selalu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan semua orang selalu mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani kalian akan sesuatu yang kira-kira kalian nggak mampu. Itu kan pikiranmu adalah perjalanan hidup. Enggak. Sama bisa lihat di semua tafsir yang ada, itu hubungannya sama ibadah. Artinya Allah tidak akan memerintahkan satu peribadatan, satu ritual ibadah, satu wadifah ibadah yang kira-kira membuat sama semua keberatan. Enggak. Bahkan Nabi itu tarawih hanya berapa hari. Kemudian dipatahkan dengan beliau tidak keluar dari rumah. Karena khawatir kalau ini diteruskan nanti dijadikan wajib. Oh no, lagi cocok karena tahu. Karena akhir zaman umat Rasulullah kayak kita. 5 waktu yang bleset apa maneh? Oh no. Lah. Gus. Sekarang itu kan ada warna. Kalau 20 rakaat berarti NO, kalau sekian rakaat berarti gak NO. Ngono kan ya? Ya kuwi tololmu. Kenapa kita nggak ambil yang dikit aja Gus? Kan nggak apa-apa. Wong semua ini ada uswahnya, semua ini ada kedua-nya. Tetap kamu harus 20. Lah napa sebabnya Gus? Sebabnya kowe masuk njibuk sing titik, mlakumu panggah secepat itu. Wong NU iku lamun toh digawe mek pirang rakaat kaya kanca-kancane, tetep inal kausar. Loh, iya apa gak? Jelas, delok bentukmu ngono kuwi. Jelas iku, jelas. Makanya, sekali lagi moga-moga kita mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita mampu menafikan kebiasaan buruk kita, khususnya kebiasaan yang kira-kira mampu menyakiti orang lain, itu bisa kita tinggalkan di bulan-bulan seperti ini. Makanya tadi saya sebut Syahrul Muasah. Ini bulan Syahrul Muasah itu sebetulnya al-muasah wal ihsan itu maknanya sama. Cuman Kanjeng Nabi menggunakan bahasa muasah. Kalau dalam kitab-kitab kita istilahnya kalau saya nggak salah ya muasah itu muasatil muhtajin ila ma tajudu fihi al-qulub min khairin wa fadli. Ini bulan adalah bulan di mana orang sobek, orang buruk aja kayak kita itu pengen baik. Bukan hanya pengen baik, orang seruat kita kadang-kadang di bulan ini pengen berbuat baik untuk orang lain. Padahal cahwat, bulan ini bulan macak baiknya orang ruwet. Lah nek wong-wong api-api kan tidak menunggu Ramadan. Lah tapi kalau orang kayak kita kan ya beda. Beda bentuknya beda. Bentuknya beda. Api ngenteni Ramadan panjenengan. Quranmu itu tahu mau demok liyane Ramadan kapan? Lah iya gak? Sampai bledukan. Sampai Quran itu menyesal kenapa pernah dicetak dan kemudian kamu yang beli. Loh, coba tanya Quranmu itu. Mesti gitu. Mentalnya. Kejiwaan Quran yang kamu beli itu mesti gitu. Aduh, aku kok mulai dilapi ya, mesti harus mlebu Ramadan nih. Setelah itu masuk Syawal, alhamdulillah kita lupakan lagi. Apa meneh saiki wis ono HP, ono tab, ada iPad, ada macam-macam. Tahan saya gak kedemek. Tapi tetap menjelang lebaran kita bersihkan. Tapi tetap ditaruh di musola-musola. Bagus, gak apa-apa. Paling gak sempat kamu sentuh. Paling gak tanganmu pernah menyentuh mushaf itu, bagus. Makanya ini adalah bulan muasah, bulan di mana orang-orang ruwet kayak kita saja berusaha baik, bahkan berbuat baik bagi orang lain. Kata Rasulullah, kamu tidak akan menemukan
la tajidu ahadan fi Ramadan illa muwasin wa muwasan. Di bulan Ramadan itu hanya ada dua kelompok. Kalau enggak berbuat baik, ya dia berarti dibaiki orang lain. Kamu jangan pikir bahwa berbuat baik itu melulu terkait masalah misalnya taftir. Taftir itu apa ya? Biasanya kan kalau, mohon maaf, kalau ada orang yang cukup berada, itu kemudian dia kasih apa Pak? Takjil. Aku ya itu bahasanya wong kutho iku. Bener itu, takjil atau kasih, bahkan ada berbuka gratis atau ada apa, kan begitu. Makanya kan fadzaka yuwasi bil mal, fadzaka yuwasi bit ta'am, fadzaka yuwasi bisilah. Kan enek ngono. Macam-macam. Ada satu orang itu cara berbuat baiknya ya mungkin karena dia rezekinya lebih, dia ngasih makanan, dia ngasih uang. Ada yang hanya sekedar silaturahim. Tapi kadang-kadang ada orang yang saking ruwetnya di bulan Ramadan menghindari silaturahim. Karena apa? Biasanya orang yang nggak pernah silaturahim terus kemudian Ramadan silaturahim, golek utangan. Loh, ini kalau sudah menjelang Lebaran itu WA terasa sangat bahaya loh Pak. Pokoknya, oke, terasa bahaya. Kenapa terasa bahaya? Karena siapa tahu banyak orang butuh. Kata Imam Syafi'i, ini terakhir, ini penting ini. Kata Imam Syafi'i, kita ini kalau di bulan Ramadan, kenapa diminta untuk sedikit dermawan, lebih dari bulan-bulan yang lain? Karena mohon maaf di bulan ini banyak sekali orang yang butuh. Bahasanya Imam Syafi'i adalah likasrati hawaijin nas fi Ramadan ila masalihihim. Maka sekecil apapun yang bisa kamu bagi di bulan Ramadan, bagi. Misalnya ada kalian mendapatkan MBG, kok MBG, ojo liane ya. Ojo liane saya. Misalnya dari kalian ada yang punya apa ya? Ada yang punya, oke, itu apa itu? Kotaan itu enggak tahu saya isinya apa. Itu kalau bisa dibagi, bagi. Jangan dimakan sendiri. Karena banyaknya orang yang butuh di bulan Ramadan. Moga-moga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ikut doakan selalu. Moga-moga semua diberi kemudahan dalam proses kehidupan panjenengan semua. Sampeyan moga-moga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sampean sukses penuh manfaat, sampean di akhirat juga sama, selamat juga penuh manfaat, yakni bisyafaah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa baik kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.